Syarif Hasyah secara resmi menjadi komando utama untuk kesuksesan Partai Nasdem ke depannya. Pelantikan dilaksanakan pada Kamis malam 21 Oktober 2021 yang dilaksanakan di BW Luxury Kota Jambi. Pelantikan Syarif Hasyah secara langsung dilakukan Wakil Ketua Umum DPP Nasdem yaitu Ahmad H.M. Ali. Disampaikannya pula bahwa Nasdem Jambi ke depan akan berupaya memberikan kontribusi kinerja terbaiknya untuk memajukan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jambi. Bergabung dirinya ke Partai Nasdem juga disebutkan oleh Syarif Hasyah karena Nasdem memiliki jiwa yang setia. Membuka fasya di bawah bendera Nasdem memberikan kontribusi dan kemajuan untuk warga Jambi. Saksikan hanya di Mojok Politik bersama Bang Mandor. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di acara Tribun Jambi Series. Kali ini dialog politik kita akan menghadirkan tamu yang sangat istimewa, tokoh penting di Provinsi Jambi. Beliau juga Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Hasyah, dan akrab kita panggil Bang Hasyah. Selamat sore Bang Hasyah. Selamat sore, terima kasih Bang Mandor, apa kabar? Kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini pakai baju biru kayaknya tambah muda ini. Ya, kalau baju putih tua, baju biru lebih muda. Pak Hasyah, ini kita lagi menyoroti aktivitas politik Bang Hasyah ini akhir-akhir ini, dan kita melihat dari kacamata publik itu memang ada frekuensinya, itu ada getarannya gitu. Kita merasakan itu, sehingga kita merasa perlu untuk ngobrol dengan Bang Hasyah terkait dengan kiprah Bang Hasyah yang kemudian sangat menarik. Bang Hasyah sebagai tokoh Jambi kemudian memimpin sebuah partai yang besar juga di Jambi, di Nasdem. Nah, gimana rasanya sekarang sudah punya partai politik yang bisa menakodai partai Nasdem di Jambi, Bang Hasyah? Baik, yang pertama saya atas nama DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Tribun Jambi, khususnya Bang Mandor yang telah berkunjung ke kantor kami, sekretariat kami, dan ini suatu kehormatan, kebanggaan bagi kami semua. Setelah itu juga, dan saya mengucapkan syukur juga bahwa saya dipercayakan, diamanahkan oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum untuk menakodai DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi. Tentunya bukan tanpa alasan menunjuk saya, tetapi ada beban besar, ada tanggung jawab besar yang harus saya jalankan ke depan nanti. Yang utamanya adalah bagaimana menjadikan Partai Nasdem jauh harus lebih besar dari saat ini dan menjadi pemenang kampion nantinya pada saat 2024 nanti, begitu. Iya. Bang Hasyah, ini ada yang menjadi konsentrasi kami juga di Tribun Jambi. Tribun Jambi ini kan memang pembacanya kaum muda. Kemudian di pemilu 2024 itu nanti juga diperkirakan suara milenial dan generasi Z itu tinggi. Kalau kita mengaca pada data 2019, generasi milenial pemilihnya mencapai 17 juta, kemudian generasi Z juga mencapai 42 juta, dan kemudian nanti di 2024 ini diperkirakan bertambah besar lagi, lonjakannya sampai 60%. Nah, ini menjadi suara yang besar tentu. Nah, sudah ada upaya-upaya ini untuk bagaimana melakukan edukasi politik kepada mereka, karena karakter mereka itu kan apolitik, ya Bang Hasyah, di antara generasi milenial dan Gen Z. Tentu ini tantangan. Bagaimana Bang Hasyah melihat ini? Baik, Partai Nasdem mungkin tidak terlalu aneh lagi dengan situasi kaum milenial dan pemilih pemula. Memang dari awal Partai Nasdem menggarap kaum-kaum milenial ini atau pemilih-pemilih pemula. Nah, kami juga khususnya di Provinsi Jambi dan Kota Jambi juga, saya sudah menjabat wali kota 2 kali, 2 periode. Saya tahu bahwa selama 2 periode itu pemilih saya itu sebagian besar adalah pemilih pemula dan pemilih-pemilih milenial. Jadi untuk
pemilih pemula maupun milenial, memang saya sudah tidak terlalu kaget lagi. Memang itu adalah salah satu basis massa kami waktu mencalon Pilwako yang pertama maupun Pilwako yang kedua ini. Nah, untuk di provinsi, untuk Nasdem provinsi, memang kami tekankan bagaimana menggarap segmen-segmen yang di bawah 40 tahun ini, yang milenial, yang generasi Z ini harus digarap. Dan ini sudah kami jalankan dengan kami menunjuk juga wakil ketua bidang pemuda dan milenial itu serta pemilih pemula itu dari kalangan anak muda juga. Kemudian juga kami mempunyai badan otonom yaitu seperti Garda Putra, Garnita, Garda untuk wanita, kemudian Liga Mahasiswa dan lain sebagainya. Banyak sekali yang itu melibatkan sebagian besar adalah dari kaum milenial dan kaum muda. Jadi sesungguhnya kami Partai Nasdem insya Allah sudah sangat siap dengan instrumen maupun dengan parameter nanti di kaum milenial dan kaum pemuda ini. Demikian. Apa ada infrastruktur tertentu yang sudah disiapkan gitu untuk merebut hati suara milenial nih? Kami sudah menggarap beberapa aplikasi, setelah itu juga admin terkait dengan kegiatan-kegiatan kaum muda, milenial dan kepemudaan, tapi belum kami launching ya. Tunggu tanggal mainnya nanti akan kami launching ya, berbentuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, aplikasi-aplikasi, dan banyak sekali nanti yang bersifat adalah menyalurkan bakat-bakat anak muda ke depan nantinya. Itu aplikasi itu terintegrasi dengan pusat atau lokal Jambi aja nih, Bang? Ya, yang pasti pertama kali membuat aplikasi adalah pusat. Ya. Pusat, setelah itu kami perbaruin dengan menyesuaikan kearifan lokal kita di sini. Kebutuhan kaum milenial kita apa sih yang maunya seperti apa? Kan milenial Jambi, milenial Jakarta, atau di kota lain kan pasti berbeda nanti. Nah ini nanti akan kita sesuaikan dengan keinginan anak muda kita di Jambi ini nanti. Jadi nanti interaksi antara pengurus Nasdem dan masyarakat itu bisa lebih singkat lagi nanti dengan aplikasi. Sebetulnya tidak seperti itu, tidak berarti masyarakat berinteraksi langsung, tetapi ada media-media nanti, seperti misalnya perwakilan kami di kalangan anak muda nanti, yang itulah yang akan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kaum pemuda maupun milenial. Dan kami membekali dengan anak-anak muda kami yang untuk menggarap segmen milenial dan pemilih pemula itu dengan berbagai kiat yang memang dibutuhkan. Apa sih? Contoh misalnya anak muda di Kabupaten Kerinci berbeda dong keinginannya dengan anak muda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas demografi wilayah saja berbeda topografinya. Kalau di Kerinci adalah perbukitan, pergunungan. Kalau di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat itu wilayah pantai. Jelas pemikiran juga berbeda. Yang menyatukan mereka cuma masalah IT, internet itu bisa satu, tetapi iklimnya berbeda. Nah ini yang kami garap sesuai dengan segmen masing-masing daerah masing-masing. Seperti itu. Wah, kita juga memang sudah melihat ini ikon-ikonik di kota Jambi ini kan juga identik dengan milenial supaya taman-taman. Ya. Kalau saya sering nongkrong di Taman Kongko. Taman Kongko. Bang. Ya. Jadi di situ, Bang, ini apa namanya? Pak Surya Paloh itu kan menargetkan 3 besar, ya kan, untuk Nasdem nanti. Menurut Bang Pasha gimana ini nanti? Oke. Kami selaku fungsionaris dan kader Partai Nasdem, kami bangga dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum kami, karena kami melihat salah satu ketua partai yang tidak berambisi menjadi presiden adalah Ketua Umum kami. Ya. Beda dengan yang lain, saya tidak usah sebut. Tapi ketua partai kami dari awal berdirinya partai, dia tidak ingin beliaunya, keluarganya untuk jadi presiden, ya. Tetapi beliau memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia ini untuk memimpin bangsa ini. Serahkan kepada ahlinya. Nah inilah yang membuat salah satu menarik kami, platform inilah yang menjadikan kami bergabung ke Nasdem, salah satu itu. Nah, hal yang seperti ini juga kami adopsi kepada kepengurusan di kabupaten kota. Bahwasanya kita kader, kita punya keinginan membesarkan partai. Tapi di saat ada kegiatan misalnya pileg, pilkada, jangan ngoyo, jangan ngotot kita.
Kalau memang kita belum mampu, belum sanggup untuk bertarung, kita berikan kepada kader-kader terbaik atau putra-putri terbaik lokal yang memang mampu, kita dukung mereka. Nah, seperti inilah. Jadi ini juga lah yang menjadikan kami bahwa kami yakin ke depan nanti Nasdem akan sangat lebih dari saat ini. Bisa lebih bertambah besar. Harus, ya. Bang Gita ini kan kalau melihat pidato dari Bang Surya Paloh itu salah satu hal yang terus ditekankan itu kan bagaimana pengurus-pengurus ya yang dipercayakan di daerah itu bisa dekat dengan masyarakat gitu ya. Karena tidak mungkin juga kita bisa dapat suara besar kalau kita tidak merawatnya gitu ya. Nah, untuk Bang Fasya ini bagaimana ini mengelola potensi masyarakat yang besar? Jambi ini luas sekali. Jaraknya aja, saya kemarin di 3 kabupaten aja sempat keliling itu 2 minggu. Cukup besar juga. Jadi ini effortnya kan luar biasa. Bagaimana pemikiran Bang Fasya soal ada satu strategi DPP yang saat ini sudah kami jalankan ke tingkat daerah, itu adalah masalah IKTA. IKTA, karena IKTA ini adalah menunjukkan sejauh mana kekuatan kita. Ya. Nah, kami wajibkan kepada pengurus DPD kabupaten kota dan DPC kecamatan serta DPRT tingkat desa untuk membentuk sampai ke tingkat RT. Dengan batasan 1 RT sekian, desa atau kelurahan sekian, kecamatan sekian, kemudian kabupaten kota sekian, dan provinsi sekian. Sehingga dari situ akan tergambar berapa kekuatan masing-masing ini dalam satu daerah. Nah, dan ini diwajibkan semua harus memiliki EKTA. EKTA ini kami tidak boleh mengambil atau dari konstituen yang berada di pasar. Yang modal 50.000 ambil KTP buat, tidak, tetapi ini harus pengurus murni. Jadi contoh misalnya kita punya target di KTA untuk provinsi sekitar 85.000. Nah, paling tidak 85.000 itu adalah kekuatan kita. Kekuatan yang mungkin nanti menjadi saksi dan lain sebagainya. Belum untuk konstituen nantinya. Jadi kita harus punya dulu data basic kita, existing kita berapa. Kalau 85.000 itu, kalau misalnya untuk di provinsi, paling tidak itu kan sekitar 5 atau 6 kursi. 5 kursi mungkin dengan 85.000 itu. Nah, itulah yang kami tekankan kepada pengurus-pengurus di bawah maupun kepada praksi-praksi Partai Nasdem. Setelah 85.000 terpenuhi, maka kami harus mencari lagi. Nah, yang kami buat KTA ini yang betul-betul mereka itu kalau pada saat pileg atau pilkada dia akan mencoblos Nasdem, Partai Nasdem atau kader Partai Nasdem nantinya. Jadi kita tidak ambil di pasar, kita tidak akan beli, tapi yang betul-betul yang memang itu akan menjadi militansi kita nanti. Nah, itulah kekuatan real. Nah, inilah nanti akan dijumlahkan bukan berbasiskan jumlah penduduk, tapi berbasiskan sejauh mana tingkat rentang hierarkis pemerintahan atau cabang sampai ke tingkat bawah. Contoh misalnya kota ini punya 62 kelurahan, kecamatan 11. Tapi target KTA kami berbeda jauh lebih sedikit dibanding Sungai Penuh. Karena kenapa? Karena Sungai Penuh ini punya desa lebih banyak, 100 lebih. Ya. Kemudian punya kecamatan juga lebih banyak dari kota, meskipun penduduk lebih kecil. Nah, misalnya pengurus di desa harus 30. Maka kalau dia punya 100 desa, berarti dia harus punya 30.000. Seperti itu. Jadi seperti itu yang 3.000 tadi. Itu yang ini. Beda di kota. Di kota misalnya satu kelurahan 30 pengurus. Cuman ada 62, berarti 1.800. Tetapi berbasiskan cabang kepengurusan. Nah, sehingga se-Indonesia ini kami sudah punya masa yang betul-betul itu pengurus, bukan konstituen, pengurus yang sudah dipastikan dia akan membela Nasdem nantinya itu sekian puluh juta. Nah, dari sekian puluh juta itu kalau kita
aplikasikan ke DPR RI itu berjumlahnya sudah mendekati di angka belasan persen nantinya. Gitu. Nah, itu masa real kita gitu. Bang Fasa, untuk Nasdem di Jambi itu struktur pengurusan sudah 100% di seluruh. Belum. Inilah yang barusan kita akan konsolidasikan. SK kepengurusan untuk DPD barusan dibagikan juga pada saat menjelang pelantikan provinsi, dan insya Allah nanti mulai bulan depan nanti kami akan roadshow. SK sudah kami keluarkan, tinggal kami akan melantik sekaligus raker di masing-masing kabupaten kota nantinya. Iya. Bang Fasa, untuk mengorganisir anggota organik tadi, ya kan, dengan memanfaatkan teknologi informasi lewat EKTA itu, di Jambi ini kan masih banyak daerah yang blank spot, ratusan. Kemarin saya di Tebu aja saya tanya berapa blank spot yang di Tebu, ada 37 desa blank spot. Artinya ini di daerah lain juga sama rata. Bagaimana mengantisipasi ini untuk yang blank spot bagaimana itu nanti? Ya. Di provinsi ya. Di provinsi. Jemput bola ya. Jemput bola kalau memang tidak ada internet di sana, kita tidak bisa gunakan WhatsApp ataupun email, maka kita jemput bola. Jemput bola mungkin ada pengurus kabupaten kota yang harus terjun ke kecamatan atau ke desa, atau nanti kita titip pesan dengan siapa pengurus kecamatan yang harus ke kabupaten kota nantinya. Atau bikin kampung digital ala Nasdem, kampung Nasdem. Maunya seperti itu ya. Maunya seperti itu, buat berkampung digital. Tapi saya rasa mungkin 2-3 tahun ke depan kondisi sudah berubah juga. Ya. Sudah berubah juga karena banyak program dari Menkominfo. Kebetulan kan Menkominfo ini menterinya kan Nasdem. Oh iya. Ya kan? Jadi salah satu upaya Kementerian Kominfo itu menjadikan bagaimana daerah yang blank spot ini tadi bisa dapat internetnya. Iya. Nah, itu. Dan ini sudah berjalan. Oh, udah berjalan ya? Sudah berjalan. Nah, ini mungkin satu hal yang nanti akan menjadi perang udara gitu ya kira-kira. Nah, iya betul. Partai politik gitu. Terkait Jambi, Bang Fasa, kan kalau kita bicara Jambi, tentu kita bicara tentang Nasdem ini kan restorasi, politik gagasan, kan gitu. Nah, gagasan tentang Jambi di Bang Fasa seperti apa ini ke depan nih kira-kira? Untuk visi politiknya, untuk yang bisa disumbangsikan Nasdem untuk Jambi. Gitu. Baik. Yang pasti kondisi Jambi saat inilah ya. Sebetulnya Jambi saat ini complicated masalahnya. Banyak sekali masalah. Dari permasalahan sosial yaitu terkait dengan angkutan batubara, ya. Kemudian masalah peti, ya. Masalah illegal drilling, ya. Kemudian kalau dulu sempat harga karet juga saat ini masih rendah, tetapi alhamdulillah harga sawit sudah agak tinggi, ya. Kemudian masalah perdagangan dan jasa juga yang terpusat hanya di kota Jambi, tidak berada di kabupaten kota. Kemudian spesialisasi kabupaten kota juga belum terbentukan. Misalnya nih, Maro Jambi apa sih mau kita tonjolkan? Oh, basisnya pertanian. Pertanian apa? Oh, perikanan apa? Untuk mensuplai siapa nantinya? Batanghari apa nih? Kita mau jadikan kawasan apa? Karena ini kan buffer zone semua. Harus ada khasnya satu daerah itu. Tanjung Jabung Barat apa nih? Tanjung Jabung Timur apa nih? Nah, kalau sudah sepakat daerah itu kita jadikan ini basis pertanian, ini basis perkebunan, ini tambang dalam, ini perikanan, ya. Maka sama-sama kita integrasikan semua, ya. Sehingga apa? Kita tidak perlu lagi misalnya pesan bawang ke Brebes. Tidak perlu lagi pesan cabai rawit ke Padang dan lain sebagainya. Tapi kita manfaatkan yang ada hasil dari kabupaten kita. Beras kita tidak perlu lagi beli beras Cianjur atau misalnya beli ke Sumsel, ya. Kita cukup beli beras dari Maro Jambi. Nah, hal yang seperti ini yang kita inginkan ke depan nantinya. Jadi ada kemandirian kita dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jambi ini. Nah, Nasdem kepengennya bahwa kita melakukan hal itu. Itu. Bang Fasa, kalau menurut Bang Fasa sebenarnya Jambi ini core-nya di apa sih ini? Daerah ini apa? Kan ada beberapa daerah misalnya core-nya ini saya daerah pariwisata, misalnya kan gitu. Kalau di Jambi ini menurut Bang Fasa ini yang pas ini apa gitu? Ya, Jambi serba tanggung, ya. Pariwisata juga dibilang tanggung, tidak tergali.
pertambangan juga tidak maksimal, semua serba tanggung. Ya, karena memang belum kita seriusi sama sekali. Nah, saya katakan tadi, kalau kita sudah melakukan sesuatu, kajian misalnya, nah hasil kajian ini harus kita tidak lanjutin sampai implementasinya menghasilkan sesuatu, ada nilai jual. Nah, kita biasanya membuat kajian tidak sampai selesai. Akibatnya seperti ini. Contoh misalnya, potensi tambang dalam batu bara sangat berpotensi. Ya. Banyak sekali kabupaten-kabupaten yang menghasilkan batu bara. Tanjung Jabung Barat, Batanghari, kemudian Sorolangun, Bungo, ya, itu tambang dalam semua. Hasil minyak juga kita punya di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, Sorolangun. Kita punya cadangan gas yang cukup besar. Kita punya lahan perkebunan yang sangat besar sekali. Kita punya 4 taman hutan nasional. Kita punya potensi wisata yang luar biasa seperti di Kabupaten Kerinci. Kita punya danau yang tertinggi di Sumatera, gunung tertinggi. Kita punya danau yang tertinggi di atas gunung. Kita punya sumber air panas. Kita punya danau Kerinci lagi. Kemudian kita punya geofak di Merangin. Kita punya candi di Muaro Jambi yang usianya jauh lebih tua dibanding Candi Borobudur. Yang terluas di Asia Tenggara dan yang tertua di Asia Tenggara. Tapi ujung-ujungnya adalah masalah sarana dan prasarana yang belum maksimal. Itu saja. Jadi core-nya memang belum belum serba tanggung. Serba tanggung. Serba tanggung. Jadi memang perlu branding ya, branding perlu untuk Jambi ke sangat depan ini diperlukan. sebenarnya daerah ini apa sih gitu. Nah, Gitu ya. maksudnya seperti itu gitu. Iya betul. Bang Wasa, ini kemarin kan misalnya nih, tadi pariwisata kan menarik, misalnya tadi disebut di Kerinci. Saya pernah seminggu penuh di sana melihat keliling-keliling Kerinci itu, dan saya datang ke spot-spot wisata. Ada temuan menarik di sana adalah ada salah satu desa di Kerinci itu pemandangannya bagus, sumber daya alamnya bagus, airnya sangat jernih sekali. Saya tanya, ternyata banyak pemuda itu yang bekerja keluar, pemuda. Nah ini kalau kita kaitkan dengan semangat milenial tadi, kebetulan ini kan belum jauh dari Sumpah Pemuda juga kemarin. Milenial ini kan mestinya dia diarahkan juga, diajak dalam berpolitik atau membangun daerah ini. Sementara faktanya, ini kelompok-kelompok muda ini suka merantau ini. Sesuatu yang bagus itu tidak terkelola. Kayak misalkan tadi mengembangkan pariwisata, misalnya kayak gitu. Nah, tentang lokal taste ini, Bang Fasa, apakah ada semacam pandangan khusus dari Bang Fasa untuk mengangkat ini? Ya. Memang harus ada kebijakan yang konkuren dari pemerintah. Ya. Contoh misalnya, kita tidak bisa lagi memaksakan sesuatu kepada mereka sifatnya top down. Kita harus bottom up. Kita harus dengarkan mau mereka apa. Orang merantau keluar itu ada 2 hal penyebab. Yang pertama karena dia memang butuh kehidupan. Yang kedua, dia tidak merasa tidak bisa berbuat apa-apa di tempat dia. Dia punya potensi, dia harus merantau. Nah sekarang kita nih ambil posisi yang mana? Kalau yang merantau karena faktor ekonomi, oke, no problem. Tetapi kalau dia mampu, SDM mampu karena tidak punya wadah di sana, ini yang harus kita wadahi mereka. Nah kita tanya, mereka maunya apa? Oh kami maunya ini. Nah inilah tugas pemerintah selaku fasilitator untuk memfasilitasi apa keinginan mereka itu. Oh kami punya pariwisata sedemikian banyaknya, tetapi tidak ada media bagaimana mengembangkan pariwisata ini. Kita tanya, mau kamu apa? Mau kami jalan lebar. Oke, kita lebarkan jalannya. Kami mau minta misalnya bagaimana ada guest house, ada apa? Oke, kita penuhin. Dan lain sebagainya. Biarkan mereka berkarya seperti apa. Nah, kita mengarahkan dan memfasilitasi apa kemauan mereka. Kerja ini bukan kerja hanya bisa 1-2 tahun, tetapi kerja yang lama. Tetapi kalau kerja yang besar, kerja lama tidak kita mulai, maka niscaya itu akan bisa terjadi. Gitu. Betul. Jadi progresnya akan lambat. Progresnya akan lambat. Bang Wasa ini saya melihat di Jambi ini kan butuh sentuhan lah, ya. Butuh sentuhan yang ibaratnya progresif gitu ya untuk ke depan itu. Nah, Bang Fasa sudah melalang buana menjadi tokoh politik dan di pemerintahan juga. Kira-kira ini, Bang, untuk membangun provinsi Jambi ini kira-kira
eskalasi waktu itu. Ini kalau di kota kan kita bisa lihat tuh pembangunan dari Pak Paksa itu seperti itu. Jadi seakan-akan kelihatan itu. Kalau untuk provinsi gimana itu Bang? Itu bisa di ini ya. Baik ya, ini cuma kita membahas saja ya. Jangan dipikir nanti maunya saya. Baik. Saya membangun kota Jambi ini dengan segala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, belum iklim masyarakat lagi. Tetapi dari awal saya sudah mengambil garis bahwa saya akan membangun dengan policy apa? Outward looking policy, no inward looking policy, because ya. Karena yang diinginkan masyarakat adalah fisik, bukan angka. Ya, kalau kita membangun dan inward looking policy, kita berbicara dengan angka. Ya, apa? Oh, pertumbuhan ekonomi sekian, tingkat kemiskinan sekian, angka pengangguran sekian, sehingga kita terbuai. Setiap tahun kita melihat angka, tapi buktinya tidak bisa kita lihat. Nah, saya membangun dengan outward looking policy. Apa yang dibutuhkan saya bangun ini. Kita butuh ini. Kita butuh ini fisiknya, sehingga kelihatan yang kita bangun. Masyarakat bisa menikmati. Karena merubah culture itu ada dua hal. Satu mungkin dengan aturan. Kedua, kita paksa mereka dengan fasilitas. Ya, kalau sudah ada fasilitas, otomatis culture itu dari masyarakat akan berubah sendiri, menyesuaikan. Nah, ini yang tidak kita miliki. Nah, begitu juga provinsi. Kalau kita ingin apa provinsi, udah kita bangun dulu seperti ini, baru kita ngomong. Tetapi kalau kita ngomong dulu belum kita bangun, kau mimpi, kata masyarakat, kapan nak dibangun itu? Jual kosong wae gitu. Bangun dulu. Baru masyarakat lihat, oh begini, gimana Pak caranya? Oh, caranya begini. Nah, seperti itu. Jadi ubah pola mindset ini, jangan kita terbuai dengan laporan, oh angka kemiskinan sekian sudah turun lagi, angka pengangguran kita sudah turun lagi, inflasi kita bagus, pertumbuhan ekonomi bagus. Kita tidak lihat itu. Tapi kita buat sesuatu yang memang dibutuhkan masyarakat semua. Nah, jangan sampai nanti salah belanja. Punya uang tapi salah belanja. Akibatnya apa? Tidak termanfaatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Kalau lihat jawaban Pak Bang Fasa ini, Nasdem nggak salah pilih nih kayaknya. Nggak salah pilih. Gini Bang, ini kan kembali lagi untuk mewujudkan semua itu. Itu kan Nasdem mesti besar. Ya kan? Mesti besar. Suaranya mesti kuat nanti di paling enggak Pileg, kemudian Pilpres, kemudian nanti Pilgub kan gitu. Penguatan kader-kader organik dan lain sebagainya. Nah, target Bang Fasa nih untuk target politik nanti kira-kira melipat gandakan suara Nasdem itu, kira-kira targetnya seperti apa nanti? Baik. PR yang dibebankan dengan saya itu memang cukup besar. Ya. Contoh ada satu daerah hanya satu kursi. Saya harus naikkan 4 kursi. Berarti berapa? 400% saya naikkan. Ya. Ada daerah yang 2 kursi. Saya mesti naikkan sampai 5. Ya. Contoh di Provinsi Jambi hanya 2 kursi. Saya punya target 9 kursi. DPR RI 1 kursi. Saya punya target 2 kursi DPR RI. Dan ini butuh kerja konkuren, bukan kerja sendiri. Kalau saya sendiri tidak mampu. Butuh kawan-kawan semua untuk bagaimana membangun, menjalankan ini semua. Nah, yang kita butuhkan ini adalah bagaimana kekompakan, menyatukan ini semua. Semua kekuatan ini harus kita satukan. Termasuk siapa? Orang difabel pun tidak punya kaki, kita butuh dia karena dia one foot, ya. Termasuk dia tidak bisa melihat, tapi dia punya suara satu. Ini harus kita rangkul semua. Nah, kalau contoh misalnya, kita tidak punya kursi di DPR RI, mau ngomong apa kita? DPRD provinsi misalnya dua kursi, mau ngomong apa kita? Mau mencalonkan apa nanti? Kalau di kabupaten cuma hanya 1-2 kursi, mau ikut apa kita? Tetapi kalau di kabupaten kita punya 4-5 kursi di unsur pimpinan, provinsi kita punya 8 atau 9 kursi, baru kita mau apa nih? Nah, baru bisa kita mau ngomong apa, seperti apa gitu. Nah, tugas kami adalah bagaimana menambah kursi-kursi di parlemen ini nanti. Sehingga itu modal utama kami untuk melangkah ke depan. Mau kemana kawan-kawan ini semua? Menaikkan suara 400%, itu dari hitungan politik Bang Fasa itu rasional untuk bisa di... Rasional, sangat rasional. Ya, karena kami melihat bahwa dengan kehadiran kami di Nasdem ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang ingin bergabung. Yang tokoh-tokoh kita tahu persis ini punya potensi
suara, ya. Kemudian ada teman-teman yang saat ini lagi duduk di partai lain, tetapi ada pada saat injury time nanti, mereka akan masuk ke Nasdem. Mereka akan mencalon lewat Nasdem. Dan ini adalah vote getter yang harus kita tampung. Gitu. Nah, saya diuntungkan juga teman-teman pengurus juga, apa ya, mereka betul-betul ingin membangun Nasdem. Mereka tidak punya keinginan untuk, oh saya ikut seperti ini, mau caleg, mau apa segala macam. Tetapi banyak teman-teman kami ingin bagaimana membesarkan Nasdem. Banyak sekali teman-teman di Nasdem ini yang ingin membuat tangga untuk teman-temannya naik ke atas. Nah itulah budaya kami di Nasdem yang kami bangun dari hari ini. Mudah-mudahan ke depan tetap seperti itu nanti. Termasuk saya misalnya nanti ya. Saya misalnya ditugaskan untuk bagaimana menjaga kursi DPR RI. Oke, saya harus maju DPR RI. Karena saya harus jaga ini. Jangan sampai suara masyarakat kota, simpatisan saya ini lari ke tempat lain. Saya mesti jaga mereka. Sehingga saya mesti paling tidak saya menjaga. Nah nanti kalau misalnya saya duduk misalnya dinyatakan Nasdem mendapatkan 1-2 kursi, baru saya berpikir mau kemana ini nanti. Apakah lanjut atau bagaimana? Ini kita lihat nanti ke depan nanti. Nah tapi intinya adalah bagaimana Nasdem punya peran dulu nanti ke depan. Kalau sekarang kita mau ngomong apa? Cuma 2 kursi kan? Betul. Tapi soal Nasdem ada daya magnet politiknya, ada yang mau bergabung tuh. Nah, kita sudah melihat itu dari kita sudah bisa baca juga. Bang Fasya, ini kalau kita lihat nih untuk Nasdem ke depan ya, untuk Nasdem ke depan yang memiliki target 400%, terus kemudian tadi juga milenial, kemudian kelompok-kelompok difabel, ya kan, yang tadi apalagi Bang Fasya kan sering tuh kegiatan sosial gitu. Nah, untuk khusus yang kelompok difabel ini, Bang, ini ada sentuhan khusus nggak dari Bang Fasya nanti? Ya. Kalau difabel ini baik tingkat kota, provinsi itu komunikasinya alhamdulillah dengan kami. Karena mereka meskipun mereka pusatnya di kota semua. Dalam kondisi pandemi ini, saya paling banyak perhatian dengan mereka ini. Kaum-kaum difabel ini ya. Kelompok ini yang terus kami support terus. Nah, saya bangun pedestrian. Yang saya dulu kan apa? Saya bangun dulu yang andesit yang digunakan untuk difabel. Yang ada keramik warna kuning, itu kan untuk tunanetra itu. Itu dulu yang saya dahulukan bangun. Kantor-kantor sudah saya pasangkan trek untuk dia kursi roda naik ke atas. Itu yang kita bangun seperti itu. Berarti apa? Kaum difabel itu tempatnya sudah sejajar dengan yang normal ini sudah. Artinya apakah di struktur di Bang Fasya ada khusus untuk yang menangani itu enggak? Kalau secara khusus tidak ya, secara khusus tidak, tapi semua akan saling melengkapi. Ya, contoh misalnya wakil ketua UMKM. UMKM banyak ya. Ibu Tina Sopa ini mempekerjakan juga ada beberapa difabel di sana. Ya, karena beliau ini kan pengusaha reptil. Ya. Kemudian di bidang ekonomi ada Ibu Linda Astuti juga ya. Dia punya berbagai usaha. Yang itu juga ada kaum difabel juga bekerja ya. Ada Ibu Rita Damanik juga ya, dan banyak ibu-ibu di sini yang itu adalah golongan dari pengusaha dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada di antara mereka yang mempekerjakan kaum difabel juga di situ. Jadi bagi kami kaum difabel ini tidak menjadi penghalang untuk kami, dan juga kami juga memberikan porsi untuk mereka sama seperti yang lain gitu. Nah, contoh lah, kami Kota Jambi ya, setiap saya jumpa pers biasanya saya didampingi oleh yang menggunakan body lounges gini. Kita berikan mereka sehingga teman-teman yang tuna rungu ya, dia bisa baca, oh ngomong ini nih Pak Wali ini, ngomong ini katanya. Kan kalau saya pengumuman Satgas Covid kan saya pakai mereka. Nah, seperti itu gitu. Oke, dialognya menarik sekali Tribuners dengan Bang Fasya ini. Nggak terasa tadi sudah dibisikin jam segini harus selesai. Oke, Bang Fasya, di penghujung dialog kita ini, saya pengen tahu penilaian Bang Fasya, apa sih yang kurang dengan Jambi sekarang? Baik, mungkin saya minta tolong, bisa mobile nggak kameranya? Saya ingin memperkenalkan kakak-kakak pengurus kami, ya, tolong dibantu.
Oke, baik ya. Di sebelah kiri saya ini, ya, ini Pak Sentiansah. Ini Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM. Ya, kemudian di sebelah lagi Pak Nirpan, Wakil Ketua Bidang Maritim. Ya, kemudian Ibu Tina Sopa, Wakil Ketua Bidang UMKM. Ya, kemudian itu di bidang divisi ya, divisi. Itu ada Ibu Linda Astuti, itu yang cantik itu ya, itu Wakil Ketua Bidang Ekonomi. Ada Ibu Rita Damanik, itu penguasa keuangan dan aset ya, Wakil Bendaharawan. Setelah itu Ibu Permai juga di divisi. Kemudian ada Ibu Sabrida dan Suska. Ibu Sabrida ini Wakil Ketua Bidang Pariwisata. Ini tentunya nanti terkait dengan pariwisata ya. Kemudian ada Kakak Asnawi, beliau adalah Wakil Ketua Bidang Media ya. Kemudian Kakak Saboni, Wakil Ketua Bidang OKK ya. Kemudian Kakak Ismail, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi. Nah, jadi itu sebagian yang kami libatkan di sini. Mungkin kalau dihitung ya, Nasdem ini termasuk partai gender. Oh. Coba kita hitung, lebih banyak perempuan laki-laki. Hah? Lebih banyak laki perempuan kan? Kayaknya lebih dari 30% ini. Lebih. Ya. Jadi perempuan-perempuan bergabung di Nasdem karena Nasdem ini tidak melihat gender ya, dia mengedepankan semua dia tonjolkan. Jadi untuk kaum Hawa harus bergabung di Nasdem. Ya, inilah partainya gitu. Ya. Demikian. Oke. Jadi untuk dengan skuad ini kira-kira apa yang akan dilakukan nanti untuk memperbaiki Jambi? Terakhir ini pertanyaan untuk tadi ada Ya, baik. ada ini kekurangannya apa, kemudian kedepannya seperti apa ini kira-kira? Dulu saya pengusaha, ya. Saya banyak berbuat. Tetapi saya tidak bisa berbuat lebih besar lagi karena saya bukan penguasa. Ya. Tidak ada politik kekuasaan, tidak ada politik anggaran yang bisa saya laksanakan. Nah, kalau kita ingin berbuat, maka kita harus duduk dalam lingkaran kekuasaan. Ya, apabila kita di dalam lingkaran kekuasaan, kita bisa berbuat apapun. Kita bisa membuat politik anggaran yang itu bisa kita buat untuk bagaimana membuat masyarakat menikmati semua, bagaimana kita bisa membangun. Intinya adalah kita harus merebut kekuasaan dengan konstituen, dengan cara-cara yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Bukan merebut kekuasaan revolusi ya, tetapi kita harus menang. Nasdem harus menang, baru kita bisa bicara banyak. Oke. Ini kan. Oke, terima kasih Bang Fasya atas waktunya. Semoga apa yang dimimpikan tadi, diharapkan tadi, dicita-citakan tadi bisa tercapai nanti di kompetisi pemilu di depan kita. Dan terima kasih atas waktunya Bang Fasya. Sukses selalu untuk Bang Fasya. Baik. Oke Tribuners, kita sudah di acara Tribun Jambi Series di penghujung acaranya. Ini kita ketemu lagi di acara yang sama minggu depan dengan tokoh-tokoh penting di Jambi. Terima kasih atas waktunya untuk Tribuners yang menonton kami. Sampai jumpa dan ketemu lagi dengan saya Bang Mandor. Sampai jumpa.